Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida. Saya akan menjelaskan aliran pendidikan klasik, aliran pendidikan modern, dan aliran pokok yang ada di Indonesia. Aliran pendidikan klasik. Aliran pendidikan klasik adalah aliran pendidikan yang menggunakan kurikulum klasik untuk mengembangkan pendidikan. Dalam teori pendidikan klasik lebih menekankan pada isi daripada proses atau bagaimana mengerjakannya. Isi pendidikan tersebut diambil dari disiplin-disiplin ilmu yang telah ditemukan para ahli terdahulu. Contoh pendidikan aliran klasik. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme merupakan salah satu aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa setiap anak yang lahir telah membawa bakat tersendiri dan akan berkembang masing-masing menurut bakat yang dibawa sejak ia lahir. Contohnya, seorang anak yang memiliki orang tua dengan bakat sebagai atlet, maka anak tersebut memiliki kemampuan yang sama atau lebih baik atau kurang dari kemampuan orang tuanya. Teori ini berprinsip bahwa perkembangan individu sudah ditentukan dari lahir, tidak ada pengaruh dari lingkungan sekitarnya, semua murni dari individu itu sendiri. Bila ia berbakat dalam suatu bidang, maka itulah yang akan terus ia kembangkan. Bila ia berbuat perbuatan buruk, maka itu merupakan bawaan dari dirinya sejak lahir. Yang kedua, aliran empirisme. Aliran empirisme adalah salah satu aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan putih bersih seperti kertas kosong tidak membawa apa-apa. Kemudian lingkungannya yang akan memberi warna atau coretan-coretan sesuai yang diinginkan. Contohnya, seorang anak yang berkata kasar karena ia mendapatkan pengalaman serupa entah dari keluarga atau temannya. Jadi aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Aliran pendidikan modern. Aliran pendidikan modern adalah aliran yang membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Aliran pendidikan modern lebih menekankan pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh dan berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Contoh pendidikan aliran modern. Yang pertama, aliran progresifme. Aliran progresifme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pembelajaran. Penerapan aliran progresifme dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui contoh atau sikap yang diberikan guru pada siswanya. Guru mampu menjadi panutan karena karakter dan kepribadian guru dapat mencerminkan itu sendiri. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah aliran yang menekankan pada pembelajaran materi-materi dasar yang dianggap penting dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, aliran esensialisme juga memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem pendidikan Indonesia, seperti kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum nasional untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia dan terdiri dari mata pelajaran inti dan mata pelajaran pilihan. Aliran pendidikan pokok yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat dua aliran pokok, yaitu Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidikan Institut Nasional Syafi'i atau INS Kayu Tanam. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya didirikan Taman Indira atau TK dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda atau SD, diusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru. Ruang Pendidikan Institut Nasional Syafi'i atau INS Kayu Tanam. Ruang Pendidikan INS didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Sekolah ini mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu. Bahkan pada bulan Desember 1948, sewaktu Belanda menyerang ke Kayu Tanam, seluruh gedung INS di bumi hanguskan, termasuk ruang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di Padang Panjang. Baru pada bulan Mei 1950, ruang pendidikan INS Kayu Tanam bangkit kembali.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.